Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan pengembangan sistem kasir dengan anggota saya Hidayah Nuraini dengan NIM 15. Saya Aulia Putri, NIM akhir 16. Saya Dika Sariputta Ramadhani dengan NIM 17. Latar belakang dibuatnya proyek ini yaitu pada awalnya pencatatan transaksi dilakukan secara manual dengan buku jurnal dan kas. Hal ini memakan waktu lama dan rentan terhadap kesalahan. Seiring dengan kemajuan teknologi, mesin kasir mulai diperkenalkan pada tahun 1871 oleh James Hadley. Mesin kasir yang pertama ini dirancang untuk menghitung total penjualan dan mencetak stok. Mesin kasir ini terus berkembang hingga waktu itu. Pada tahun 1920-an, mesin kasir mekanik mulai bermunculan, menawarkan fitur yang lebih canggih seperti pencatatan barcode dan manajemen pembiayaan. Era digitalisasi ini, mesin kasir semakin canggih dengan berbagai fitur seperti touch screen, koneksi internet, dan integrasi dengan sistem manajemen toko. Selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuannya. Visi dan misinya yaitu menciptakan sistem kasir yang efisien, akurat, dan aman untuk mendukung operasional bisnis secara optimal. Misi, mengintegrasikan teknologi modern, meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan, mempermudah manajemen staf, dan mensukseskan bisnis operasional. Tujuannya yaitu efisiensi transaksi, akurasi pencatatan, keamanan data, dan sustainability organisasi. Peran dan tanggung jawab sistem operasi. Yang pertama, sebagai titik utama untuk semua transaksi penjualan, menerima pembayaran, dan pengelolaan pengembalian uang, memastikan setiap transaksi penjualan tercatat dengan benar, termasuk harga, untuk yang kedua, menyediakan pencatatan transaksi yang akurat dan real time, menghasilkan laporan harian, mingguan, dan bulanan yang mencakup data penjualan, pendapatan, dan stok barang. Untuk yang ketiga, melindungi data transaksi dan informasi pelanggan dengan menggunakan enkripsi dan protokol keamanan yang kuat. Memastikan semua transaksi dan operasi kasir sesuai dengan kebijakan perusahaan dan regulasi yang berlaku, serta mendukung audit internal dan eksternal. Manfaat sistem kasir yang pertama, dapat menghitung total penjualan dan mencetak struk dengan cepat dan akurat, sehingga menghemat waktu bagi kasir dan pelanggan. Yang kedua, memberikan data penjualan yang akurat, sehingga memungkinkan pemilik toko untuk membuat keputusan bisnis yang lebih tepat. Yang ketiga, mesin kasir modern dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen persediaan untuk melacak stok barang dan memesan barang baru secara otomatis. Kemudian lingkup sistem kasir. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem kasir yang dapat digunakan oleh sebuah toko retail untuk memproses transaksi penjualan, mengelola inventaris barang, serta menghasilkan laporan keuangan secara akurat. Sistem kasir ini akan memiliki fitur-fitur utama seperti pemrosesan pembayaran, pencatatan penjualan, barang, dan laporan keuangan. Setelah itu metodologi. Proyek ini akan menggunakan metode agile sebagai pengembangan sistem. Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi tim, fleksibilitas. Selanjutnya adalah daftar resiko. Proyek ini memiliki 5 daftar resiko dengan 4 kategori, yaitu teknologi, proses, manusia, dan eksternal. Untuk teknologi, peristiwa resikonya yaitu kerusakan perangkat keras dan downtime sistem. Kemudian ada kegagalan sistem dan data yang tidak akurat. Keduanya memiliki peringkat resiko tinggi. Kemudian di kategori proses, peristiwa resikonya yaitu kesalahan transaksi, ketidakpatuhan peraturan. Peringkatnya adalah 1. Pada kategori manusia, peristiwa resikonya yaitu kesalahan transaksi dan data yang tidak akurat. Peringkat resiko ini adalah
interaksi pada proyek eksternal. Peristiwa resikonya adalah kerusakan infrastruktur dan pengaruh substansi. Resiko ini memiliki tingkat rendah. Selanjutnya adalah ada matriks probabilitas dan dampak. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dari kategori teknologi, yaitu resiko 1 dan resiko 2, memiliki dampak probabilitas dan dampak yang tinggi. Sedangkan untuk resiko 3 dan 4, yaitu penyebab dan manusia, memiliki probabilitas dan dampak yang menengah hingga medium. Yang terakhir adalah kategori resiko eksternal, memiliki dampak dan probabilitas rendah. Selanjutnya strategi teknologi. Peristiwa resiko kerusakan perangkat keras dan online sistem. Selanjutnya yaitu ada preventif. Melakukan perawatan rutin dan mitigasi perangkat keras untuk memutus masalah resiko sejak kegagalan menggunakan perangkat keras berkualitas tinggi dan vendor yang terpercaya. Ada mitigatif, menyediakan perangkat keras dengan cadangan dan komponen penting untuk penggantian cepat, menyusun target penanganan darurat untuk menangani kerusakan perangkat keras. Yang terakhir ada strategi transfer, mengalokasikan perangkat keras yang terlindungi dari kerusakan finansial akibat kerusakan. Selanjutnya ada strategi risiko teknologi atau kegagalan sistem data yang tidak akurat. Yang pertama ada risiko preventif, mengimplementasikan pengujian perangkat lunak yang ketat sebelum peluncuran, memastikan pemrograman sesuai standar dan mengikuti praktik terbaik dalam mengembangkan perangkat lunak. Strategi mitigatif, menyediakan backup data secara berkala dan sistem pemulihan darurat, menyusun prosedur pemulihan bencana dan rencana kesinambungan bisnis. Strategi transfer, menggunakan layanan cloud dengan fitur pemulihan data dan keamanan tinggi. Selanjutnya strategi risiko proses atau kesalahan transaksi ketidakpatuhan peraturan. Pertama yaitu preventif, mendokumentasikan dan menyempurnakan prosedur operasi standar atau SOP, melakukan pelatihan rutin dan evaluasi kinerja untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Yang kedua, mitigatif, menerapkan sistem audit internal untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara dini, menggunakan alat otomatisasi untuk mengurangi kesalahan manual dalam transaksi. Terakhir, transfer, mengadopsi asuransi kesalahan dan kelalaian profesional. Selanjutnya adalah resiko dengan kategori manusia. Strategi penanganan resikonya yaitu ada preventif, melakukan pelatihan dan pengembangan produk lanjutan untuk meningkatkan keterampilan pengguna, membuat panduan pengguna yang jelas dan mudah diakses. Kedua, ada mitigatif, menerapkan sistem pemeriksaan ganda atau verifikasi untuk transaksi penting, menggunakan analitika pengguna yang dirancang dengan baik untuk mengurangi kemungkinan kesalahan. Dan terakhir adalah transfer, menyediakan asuransi kesalahan manusia untuk mengurangi dampak finansial dari kesalahan pengguna. Selanjutnya strategi risiko eksternal. Yang pertama ada strategi preventif, memilih lokasi fasilitas yang lebih aman dan kurang rentan terhadap bencana alam, membangun infrastruktur dengan standar tahan bencana. Yang kedua, mitigatif, menyusun dan melatih tim tanggap bencana serta rencana pemulihan darurat, menyediakan backup data dan sistem di lokasi geografis yang berbeda. Yang ketiga, transfer, mengambil asuransi bencana alam untuk melindungi dari kerugian finansial akibat bencana. Selanjutnya untuk kesimpulan, proyek pembuatan sistem kasir ini bertujuan untuk mengatasi masalah operasional yang disebabkan oleh pencatatan transaksi manual dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan mengimplementasikan sistem kasir terkomputerisasi, toko akan mendapatkan sejumlah manfaat yang signifikan
dalam berbagai aspek operasional. Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau kelebihan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.